Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita sebentar tinggalkan dulu masalah faraid dan saya baca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan betapa peran hijrah itu hubungannya dengan hati dan niat itu sendiri. Namun dalam konteks ini, andai kata ada jamaah yang ingin untuk menyampaikan berkaitan dengan masalah kasus dalam faraid, kami persilakan saja dan kita tuntaskan pertanyaan tersebut untuk kepentingan kita bersama. Ada sebuah hadis Rasulullah yang ada dalam kitab syarahan Al-Majalisus Saniyah yang merupakan syarah dari kitab Matan Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan daripada hadis dari Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang arti dari hadis ini sebelum penjelasannya, Umar ibnu Khattab Amirul Mukmin yang digelar juga dengan Abi Hufas, ia mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja segenap amalan itu adalah sangat ditentukan oleh niat kita. Oleh karena itu, Allah juga akan berikan nilai daripada amalan itu sesuai menurut derajat dan nilai dari niat itu sendiri. Siapa saja yang berhijrah untuk menuju mencari ridha Allah dan Rasulnya, ia akan sampai bertemu dengan janji Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa saja yang ia berhijrah untuk mendapatkan kepentingan dan bahagian yang ada di dunia ini, atau kepada seorang wanita yang ia untuk menikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hasilnya, kalau dia dapatkan kepada apa dan kemana ia berhijrah. Sebelum carahan hadis ini kita perpanjang, kita awali dulu sedikit berkaitan komentar para ulama berkaitan dengan status hadis ini. Banyak para ulama berpendapat bahwa seandainya kami menyusun kitab 1000 biji, sungguh tetap akan kami mulai dulu dengan hadis ini. Itu kata berapa? Mengapa? Karena hadis ini mengandung makna yang sangat luas, sangat penting menentukan kepada apa saja yang dilakukan. Setetes pena pun yang jatuh, nilainya sangat ditentukan oleh hadis ini. Sekecil apapun yang kita lakukan sangat ditentukan oleh juga mutunya dari hadis ini.
Bahkan orang yang tak sempat melakukan apapun bila ia sudah buah komitmen dalam hati terhadap i'tikad dan kasat niat yang tulus, ia akan bertemu dan mendapatkannya. Itu katanya. Kemudian ada sebahagian lain, mereka berkata, madarilu Islam ala hadisi innamal a'malu binniyat wa hadisi al halalu bainan wal haramu bainan, katanya, wa hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, wa hadisi min hadisi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni fa kullu wahidin minha rub'ul Islam. Sebagai ulama berpendapat bahwa Islam ini mencakup pada 4 buah hadis. Udah lengkap Islam semuanya. Bila seseorang mampu untuk menghayati, mengamalkan dan meyakini serta untuk mengaplikasi 4 hadis. Yang pertama hadis yang kita bacakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw ila imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Satu. Yang kedua hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat, ya. Dan seterusnya sampai ujungnya, ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Hadis yang ketiga, ya, yaitu ini 2 hadis. Hadis yang ketiga adalah kata para ulama, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Apa saja amalan yang dilakukan oleh seseorang yang amalan itu tidak didasarkan kepada apa yang kami perintahkan atau urusan kami, itu ditolak. Islam menolaknya. Islam tak mengakuinya. Hadis yang terakhir, keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk sebaik-baik Islam seseorang dalam dirinya siapa yang mau meninggalkan sesuatu yang merasa bahwa itu tidak penting. Perbuatan itu sia-sia, gak ada membawa manfaat apapun. Mereka mengatakan 4 hadis ini, 1 hadis seperempat Islam. 4 hadis lengkaplah Islam. Sudah mencakup petunjuk Islam tentang bagaimana hanya menelusuri dan mencari tentang kaifiat amaliyah saja. Berkaitan dengan hadis ini, ya, yang pertama itu menunjukkan bahwa al-a'mal adalah segala perilaku dan apa saja yang diucapkan atau dilakukan. Pengaruhnya sangat besar terhadap hati. Karena niat itu ada dalam hati. Nah, menunjukkan bahwa seseorang yang dilakukan secara zahiriah itu baik, andai kata berangkat daripada hatinya yang baik, maka nilainya baik. Sesuatu amaliyah yang zahirnya baik,
tapi berangkat daripada motivasinya yang tidak baik untuk manusia, untuk prestasi, untuk mencari dan macam-macam, hasilnya tidak baik. Amalannya sama. Amalan sama. Kita mau berzikir 100 kali. Berzikir itu amalan. Karena itu adalah merupakan amalan lidah. La ilaha illallah. Nilainya apa itu? Tergantung. Yang keluar di mulut la ilaha illallah itu, tujuan kita keluarkan itu apa? Itu amalan lidah. Saya malam ini mengajar, menyampaikan hadis Bapak dan Ibu untuk segala macam berkaitan dengan hukum-hukum, bacalah kitab apa yang sudah ditinggalkan oleh para ulama seperti tentang penjelasan hadis ini. Itu apakah saya ini mendapatkan sebagai amal yang saleh, ilmu yang tafa'u bih? Belum tentu. Tergantung untuk saya. Ilmu itu adalah apa niat saya. Mulai dari tadi, setiap malam Rabu saya hadir menyampaikan. Nah, berkaitan dengan urusan hati ini berat. Urusan ikhlas ini berat, urusan hati. Ini hadis yang pertama, nanti akan kita lihat. Hadis yang kedua, ini menyangkut dengan masalah finansial. Ini menyangkut dengan tunjangan hidup yang berkaitan dengan materi. Dan ini sangat dominan. Maka bicara halal yang mana, haram yang mana, boleh dimiliki atau tidak, syubhatnya yang mana. Halal, haram, syubhat ini sangat tergantung kepada orang yang main dalam syubhat, menjadi kupasan yang panjang, sehingga di situ menentukan apakah kita wara'a atau tidak dalam sufinya, sikap hati. Karena man hama haulal hima yusyak wa yaqa'af. Orang main dengan syubhat adalah seperti orang bergembala di pinggir sumur. Besar sekali gembalaannya akan jatuh dalam sumur. Wahimahullahu al-haram. Sedangkan sumur Allah, batas Allah di dunia ini adalah haram. Main dalam syubhat, terpancing mudah terjebak kepada haram. Dan itu sampai bicara menyangkut dengan panjang sekali dalam kitab muamalah dan dengan perkembangan ekonomi yang ada. Hadis yang ketiga dan keempat, maka ulama mengatakan, andai kata 4 hadis ini bisa dipahami secara baik, lengkaplah sebagai al-Islam ya'lu wa la yu'la alih pada diri seseorang. Ini berkaitan dengan masalah tentang betapa keagungan hadis ini. Namun selanjutnya kita lihat sedikit hari ini, siapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu. Ia disebut oleh Rasulullah mengatakan dia Abi Hufas. Abi Hufas itu adalah Hufas, nama daripada singa. Umar ibn Khattab adalah dinamakan dengan Amiril Mukminin. Khilaf riwayat. Ada yang mengatakan yang memberi nama Amiril Mukminin itu adalah di antara para sahabat, yaitu ia diberi nama karena dia pernah dalam kepemimpinan. Antum mukmin wa ana amirukum. Kalian semua orang mukmin, aku adalah amirmu. Akulah yang akan menjadi pemimpinmu. Itu di saat kepemimpinan disebutlah dia Amiril Mukminin. Ada juga yang berpendapat lain. Menurut Ibnu Mas'ud, kata dia, la nuqaddiru ala nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar, kata dia. Kun Ibnu Mas'ud, kamu menghuntat dan hana pernah kamu jut semayang kabineh Ka'bahnya. Bajan kamu jut semayang kabineh Ka'bah setelah Umar masuk Islam. Ya, itu Umar.
Nawaqib dia banyak sekali. Kehebatan dia banyak sekali. Maka dikatakan bahwa Islam Umar adalah izzul Islam, menang Islam. Itu doa Nabi. Di mana Rasulullah pernah, Allahumma izzul Islam bihabbir rajulain ilaika, Umar ibnu Khattab atau Umar ibnu Hisham. Rasul berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini, megahkan Islam ini dengan mencintaimu oleh dua orang laki-laki, yaitu yang pertama Umar ibnu Khattab, yang kedua Umar ibnu Hisham. Umar ibnu Hisham itu Abu Jahal. Ya. Apakah Umar ibnu Khattab atau Umar ibnu Hisham? Umar ibnu Khattab itu anak muda. Dia lahir pada tahun ke-13, tahun Fil, tahun gajah, setelah penaklukan Abraha. 13 tahun kemudian dia baru lahir. Di saat Abraha ingin perang Ka'bah, belum lahir Sayyidina Umar saat itu. Jadi dia meninggal juga usianya 63 tahun. Jadi Umar ibnu Khattab ini, doa Nabi diterima. Makanya Umar menjadi orang yang memuliakan Islam. Hijrah Umar, nusrah alal Islam. Itulah yang membangkitkan dan membenarkan Islam. Ya. Kepemimpinan Umar rahmat bagi orang Islam. Di saat kita banyak, kalau baca itu pengembangan terhadap bermacam-macam sistem dalam memajukan umat itu ada pada masa Umar ibnu Khattab. Mulai ada qadhi, mulai ada menyangkut dengan irigasi, mulai adanya pemerintahan yang sistematis, itu pada Umar semuanya. Penciptaan daripada alat tukar uang pada masa Umar. Maka dikatakan pemerintahan Umar adalah rahmat bagi kita semuanya. Banyak pengembangan. Dalam masalah warisan, paling banyak timbul ijtihad, pendapat, permasalahan yang menjadinya ijtihad, dan ada yang sebahagian menjadi ijma' sahabat, ada yang tidak pada masa Umar. Pada masa Sayyidina Umar. Aul terjadi dalam waris pada masa Umar terjadi. Dan ini problem-problem yang terjadi. Kemudian kita lihat lagi, inilah yang mendengar hadis ini yang diceritakan tentang kehebatan Umar. Ia menurut riwayat dia menghafal jumlah sampai dengan 439 hadis yang pada dia itu, yang sumber dari Umar 439 buah hadis yang pada Umar. Banyak kejadian yang merupakan disebut dengan nawaqibnya. Di antaranya kita sangat ma'ruf apa yang terjadi saat satu riwayat yang datang surat daripada Umar bin Asi kepada Umar saat dia itu kurung Nil, tidak mau keluar air. Sudah menjadi tradisi bahwa sungai Nil itu akan kering kalau tiap tahun tidak diberikan isi ataupun tidak dimatikan atau ditenggelamkan seorang gadis yang perawan dan yang cantik. Itu terjadi saat itu. Krungnil ada sangkira yang bak jaro Umar uronyo hana tole ing krungnil nyoroje yang kait semah ke jin Nil. Baik fikir menyebab Umar hana jin pare hati setan. Ada Umar ibnu Asim melapor
Ya Amiril Mukminin, air sungai Nil tidak akan mau untuk keluar dan menambah kalau setiap tahun dan saat ini tidak mau untuk dikorbankan, dicampakkan seorang gadis ke dalamnya. Akhirnya, kalau demikian kata Umar, ini sumber dari Ibnu Abbas. Apa beliau? Ia tulis sebuah surat. Kemudian surat itu diberikan kepadanya. Isi suratnya adalah, ia perintahkan, campakkan suratku ini, tulisanku ini dalam sungai Nil itu. Setelah itu kamu lihat bagaimana dengan sungai Nil ini. Isi dalam surat itu adalah, innaka in kunta tatla min indillah fadli, in kunta tatla min indi nafsika fala hajatul lana bika. Ya. Kemudian fatala'a walam tulqa fihi ba'da zalika imra'atun. Kalau airmu ini, kamu wahai Nil, kamu keluar air ini adalah karena Allah, sekarang keluar kamu, kata Umar. Menyokah ikrung Nil nyokah tebit karena Allah, tebit rohnya. Tebit, hana urutah hana tebit. Tapi menyokah tebit, ianya karena kekuatan roh ke, dan air ini daripada hak kamu. Siapa kamu wallahu alam, maka kami tak butuh kepadamu. Jangan keluar. Ana perlu kamu kawakah. Ana perlu ke iakah tebit ini. Menyokah tebit karena Allah. Mulai saat itu keluar air sungai Nil sampai dengan hari ini. Bukan sampai masa selanjutnya, tak pernah lagi kering dan tak pernah lagi untuk memberikan sesajen. Jadi menyomenan meno sesajen yang wadah tinau makan kana. Ketajan bagi tanya bagian tak puja mangkapunyan kan mantau ronyona mata Umar kana. Cuma menyo sesajen yang tema bau ada bau mapinya sesajen yang syaitan. Bukan kalau Umar tidak datang setan. Sampai pada Rasul juga datang setan. Rasul galom tu kagduri. Kata Umar wallahu alam penampak, tapi dengan kata dia, andai kata kamu keluar karena Allah, maka keluar sekarang. Nyana turat. Turatnya itu nan tulis ia gelantau rinau terakhir lakanya ke turat ini. Itu kehebatan Umar saat itu. Jadi tapi dumnan keramat Umar, hana ya pedah droga Rasul. Hana ya pedah droga ulia. Hana ya pedah droga untuk orang yang cabling, yang harus untuk dihargai, yang harus dipemulia. Enggak. Hebat Umar. Dia oleh karena demikian, anugerah yang Allah berikan itu hanya karena Umar itu tulus dan ikhlas karena Allah. Kejadian yang lain, pada masa Umar, setiap tahun ada satu bulan selalu datang api. Api itu datang dari gunung, manusia semuanya kalau enggak terbakar, lari semuanya puntang-panting masuk. Masyarakat lapor padanya. Ya Umar, ini masyarakat puntang-panting, setiap saat itu api itu terus lari. Kalau demikian, kata Umar, silakan. Kapan terjadi? Bulan-bulan selalu tanggal sekian. Kemudian Umar panggil daripada anak buahnya, budaknya, orang pembantunya di rumah. Kemudian dia ambil rida Umar itu. Kemudian kata dia, kamu keluar ke tengah kota Madinah. Andai kata itu terjadi lagi, kapan saja, di saat orang puntang-panting lari karena takut panas dengan datang lagi kilat, nah, lagi belantu tu, wah, kena nguru mendu. Kemudian kamu keluar dan hemparkan rida ini, katakan ini rida Umar ibnu Khattab.
Hadza rida Umar ibn Khattab. Balik kalian. Hana bantunya baik peduknya bak muka laganya saya di balik apunya nadeja. Setelah itu tak pernah lagi datang. Itu nawaqib Umar yang banyak sekali, itu kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Nyokong katanya nyangka keramat, tapi tak pernah dianggap Umar itu seorang aulia Allah. Tapi Umar itu khalifatullah, lebih tinggi dari itu. Bapak Ibu sidang hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lain berkaitan dengan masalah Umar. Nah, kemudian kita masuki dengan innama. Kalau menurut syarah kitab ini dalam majelis, innama memang dasarnya ada hasar. Semua amalan diperhitungkan dengan niat. Ya. Namun hasar ini bukan bermakna kullu, tetapi bermakna kebanyakan amal-amal yang bernilai ibadah di sisi Allah adalah dengan ada niat karena Allah. Tapi ada sebahagian amalan juga yang kadang-kadang tanpa niat ia bernilai ibadah dan mendapatkan hasil ibadah kepada Allah. Antaranya azan. Azan tak perlu niat, ini saya azan karena Allah, tulus aku karena Allah, enggak. Yang penting azan dia. Ya. Begitu azan tanpa niat, nilai azan itu sebagai memanggil, mendakwakan, mengajak orang untuk salat, itu bernilai ibadah. Begitu juga membaca Quran. Kecuali itu tanpa niat, kecuali niatnya untuk dunia, hilang pahala akhirat. Nah, kalau saya tidak azan nanti habis bulan tak dikasih teken Pak Muslim, nya kagak ada nilai. Kiban cara mengaji hak kubang itu, rumah hang kubang tu dapat teken itu, kau dapat teken kamu tidur aku. Nya punya kadro kenanya ka bahaya. Itulah man hajara ila dunya yusibuha itu. Makanya yang paling hak itu di saat dunia serba material, di saat dunia semua dinilai dengan uang, ini yang paling berat mendidik hati. Kalau dulu enak mendidik hati itu, karena tantangannya global tidak begitu berat. Tidak diemeng-emeng dengan finansial, dengan ujrah, ikramiyah, tak apa lagi namanya. Tidak ada emeng-emeng. Sekarang bersih parek aja itu, kalau enggak ada proyek itu tetap menonton, tambahlah ilah bercudut tetap kena. Ya, bersih parek. Bahkan bro katanya, buana bro tak peduk kenangan bro dulu. Yang belum 2 orang aku eglih buat boleh tutup cunda. Saatnya long balik ke nungkam tamon long ko lagi soy lah. Dong bro, dong hana kai peduk nak bina jalan kamu tumpuk-tumpuk kau bina long. 2 orang ni, maka empah perutnya itu nyolit langau. Nah, inilah persoalan yang ada. Karena bukan nawa itu dari sini. Kalau tidak dari sini, maka nilainya di situ. Nah, oleh karena demikian, berkaitan dengan bagaimana nilai niat itu, banyak dihikayakan. Ada sebuah hikayah yang diceritakan dalam kitab ini, bahwa seorang hamba pada hari kiamat, lantas kepadanya diberikan catatan. Lantas ia mengambil dengan tangannya, fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan ma fa'alaha. Fayaqulu, ya Rab, laisa hadza kitabi, fa inni ma fa'altu syai'an min zalik. Fayaqulu Allah Ta'ala, hadza kitabuka li'annaka 'ashat umran tawilan wa anta taqul law kana li malun hajajtu min, law kana li malun tasaddaqtu min, fa'ariftu zalika min sidqi niyyatika fa'ataituka sawaba zalika kullu
maka hari ini kuberikan seluruh apa yang ada dalam hatimu. Seorang hamba, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis cerita Rasul. Hari akhirat nanti dikasih buku catatan amal. Begitu dilihat buku catatan amal, di situ ada haji mabrur dalamnya. Di situ ada nilai sedekah. Ya. Kemudian di situ juga ada bermacam-macam yang sifatnya itu adalah yang ia mengatakan, ini semuanya tidak pernah aku lakukan. Ada jihad di situ pahalanya, ada sedekah di situ. Ia berkata, ya Rabb, ini bukan kitabku, nyukon buku lon ya Allah. Betapa aku dah mampu buat adanya, dah aku cuma kebubuh tip. Minta bengah habis sepot, tinggal minta ambil ya, hana bertemu jawaji, hana aku temu sedekah, hana aku temu mentu pesantren. Tidak sempat aku untuk menyumbang ke masjid. Tak pernah aku memberikan untuk buka puasa Senin Kamis macam-macam. Mana ya Allah? Apa dah lun? Kananan lun ni nah. Nyu katalah ya Allah. Nyu kan buku lun. Apa jawab Allah SWT? Kamu dulu di dunia kuberikan hidupmu yang panjang, tapi kamu tak mampu untuk naik haji. Tapi kamu selalu berkata, ya Allah, seandainya aku punya harta, aku mau pergi haji. Seandainya aku punya harta, aku mau bersedekah. Seandainya aku mau bantu anak yatim. Seandainya aku nanti punya duit, macam-macam seandainya. Saya tahu, kata Allah, apa yang kamu ucapkan itu tulus dalam hatimu. Ikhlas lahir daripada niatmu. Kan karena penglemah bauru. Kan karena nyo kumu sedekah supaya itu pun diurang draw pi urang masih tak. Allah tahu, hati kita Allah yang tahu di saat kita inginkan. Karena kamu adalah tulus, karena aku tahu kesucian dari niatmu, maka nilai itu kuberikan kepadamu hari ini. Ambillah semuanya. Hana tajak wajib mentemung haji mabrur. Hana tamu sedekah mentemung pahala sedekah. Hana digadanya tanpa pakat, itulah yang diberikan karena niatnya. Tapi dia tak sanggup untuk tidak karena mengkait dengan harta. Ya, kait harta. Mengkait dengan, memang Allah hana gebil dengan kelebihan harta bagainya. Di saat dia tidak mendapatkan harta yang banyak, maka dia tak pernah berubah niatnya. Nyu yang dia digadanya lagi tak lapar. Watehana cukup pa, watehana nak tinggal ke nale. Ya, haji nak tinggal terlewat turun tinggal kali kali ada pergi ada tumbuh. Dan kita tidak mengakui hari ini bahwa apa yang kita punya seolah-olah kita enggak punya. Padahal kita punya. Lu jak waji. Sekarang kita baru sibuk pergi waji. Apa dah jak nama waji lam 60 tahun bayar dapre. Hai buat daftar le. Bukan begitu. Itu aturan manusia. Aturan Allah tidak ada manusia yang tahu. Sekarang, karena kapan kita sanggup langsung, saya mau ke haji ya Allah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada saya, aku berhaji, karena inilah baru aku mampu. Atau baru ini aku sadar. Baru uronyo, baru kepengek kujak. Urojeh cihan kutip, alasan karena muda, temaku naik pertimbang, karena memang akibat je, punya urojeh, tunyo tajuk, tunyo je tajak. Watekan 60 tahun perlu untuk pre, baru terkejut tu. Makin mana berat mah. Temaku terjemun, ada je pulau belang, ada je pulau lampu. Peng hana, apa ni peng? Galom na kali dah pulau lampu. Nah, apa cutuk, tutup long kanan. Hana menjana peng. Rumah, dua di rumah. Nah rumah mau 20 kali 20. Sisa tak mau. Nyo tidur tinggal ke? Aku je dua. Pengung sangonyo, aku dah sangoje. Tapi hana rumah baik urut tengah. Orangnya terkejut, sadar. Doa apa Allah? Tapi baik doa kela tu. Allah kata perhati tu. Nian aturan manusia secara uruf seperti itu.
Secara adat seperti itu. Hakikat wallahu alam. Menyo betul-betul tapi karenanya menyo kunit aju ngak gebi pahala ada Allah. Allah kata tu nyo ini untuk pahala kon tulus kerana Allah. Betul. Niat aju. Yakinlah mati tidak ada di dunia ini yang hamba. Kalau kita ingin untuk berbuat baik yang bersangkut dengan masalah kekuasaan, itu Allah. Banyak kata Allah ada kena beri kekuasaan hanya mendentai. Oleh kerana demikian pasal aja niatnya. Ya, dengan baik, tapi Allah yang tahu niat kita itu seperti apa. Maka faman kana hijratu ila Allah wa Rasul. Niat dan kasad hijrahnya kepada Allah dan Rasul, artinya ia hikmah untuk tujuan yang ia dihadapkan di dalam melakukan hatinya itu adalah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah bertemu dengan janji Allah dan janji Rasul. Bertemu. Niatlah mati karena Allah dan Rasul. Tak abud karena Allah dan Rasul. Tak semayang karena Allah dan Rasul. Tak minta rezeki karena Allah dan Rasul. Maka pahala yang Allah janjikan akan bertemu kita dan Allah berikan. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasul, maka yang kita temukan apa yang ada pada manusia itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian ya, setiap pribadi maka kita hijrah yang sesungguhnya di dalam hadis ini adalah fisik tidak menentukan kualitas. Tapi yang menentukan hijrah adalah hijrah mental dan hijrah dari niat. Jadi betapa isinya lir. Seorang laki-laki secara zahiriah ia tinggalkan Makkah berangkat ke Madinah. Ikut menjadi muhajir bersama Rasul. Tapi diketahui kemudian dalam duduk tanpa sadar bahwa ia pergi ke Madinah bukan dalam rangka karena ingin untuk mengembangkan agama di negeri yang penuh dukungan, yang penuh potensi untuk bisa untuk beribadah dan berjihad, yang bisa menyusun kekuatan dan merajuk ukhuwah. Rupanya dia karena ada seorang wanita yang dalam riwayat itu saya enggak ingat lagi, ia ikut hijrah pada Rasul. Ya. Jadi wanita itu karena sudah hijrah, ia ingin untuk menikah dengan wanita itu. Karena wanita itu sudah menjadi seorang wanita yang berhijrah. Oh ya, namanya Ummi Qis. Ya. Maka disebutlah ia muhajirah Ummi Qis. Seorang muhajir, seorang orang yang hijrah perempuan yang bernama Ummi Qis. Ya, Ummi Qis itu dia itu daun janda. Tapi ada orang lain yang kepingin untuk kahwin dengan dia. Akhirnya dia bertekad juga berangkat. Muhammad tajak takut ikut. Itu berarti dia itu tidak mendapatkan nilai hijrah, tidak mendapatkan nilai bahwa ia adalah orang yang betul-betul beriman. Kalau dia dapatkan sampai ke Madinah kahwin dengan Ummi Qis, itulah hasil hijrahnya yang dapat. Dia harapkan dari apa yang Allah janjikan tidak ada begitu. Maka dalam kaitan ini, mari kita di awal-awal daripada tahun hijrah yang kita sedang memasuki di tahun 1444 Hijriah, untuk kita memperbaiki hati, untuk kita berhijrah hati dalam semua aspek kehidupan. Karena kalau bukan hati kita hijrah, fisik kita lakukan, maka nilainya kosong. Tapi dengan hijrah hati, maka fisik yang tetap berbuat seperti biasa punya nilai yang sangat tinggi. Saya pikir mengingat waktu Isya sudah masuk, iaitulah salah satu di antara hadis Rasulullah yang diriwayatkan
oleh Bukhari Muslim yang bersumber daripada Ibnu Umar Ibnu Khattab, semoga menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita dalam menyikapi daripada awal tahun dan untuk hidup selalu dinamis dalam jiwa kita dengan nilai hijrah. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.